Kita baca surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini, Imam Az-Zabidi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, khususan ila roh Imam Az-Zabidi. Allahumma ighfir lana waghfir lahum wa liwalidayna warhamna warhamhum wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa'afina wa'fu anhum wa liwalidayna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ambil halaman 293. Ya. Di sini kitab tentang jenazah. Al-Bukhari. Saya nemu aja ini. Udah tentang jenazah aja. Baru tahu tadi. Serius, saya tadi nggak baca WA. Saya kalau sehari mau baca WA apa? Makan saya kalau sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, hadis nomor 633 di Sahih Al-Bukhari. Itu hadis nomor 1237. Ya, di Mukhtasarnya 600-an. Jadi diperas lagi itu. 633. Ada apa di sini? 5 hadis atau 6 hadis saja Mas ya. Nanti kalau Ustaz Warnoto minta 10 lagi. Biasanya maksudnya An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? Adani atim mir Rabbi, aku didatangi utusan dari Tuhanku. Mereka fa'akhbaroni, kemudian dia memberitahukan atau membawa kabar gembira, au qala basyaroni, atau membawa kabar gembira. Basyaroni, kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Annahu mamata min ummati, siapapun umatku yang mati, meninggal dunia, la yusyriku billahi syai'a, dia meninggal dunianya, dia matinya, la yusyriku billahi syai'a, tidak mempersekutukan sesuatu kepada Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Gitu. Apalagi kalau sakaratul maut itu bisa lancar, mengucap sendiri la ilaha illallah, luar biasa itu. Itu tergantung kebiasaan. Sakaratul maut itu
kata, saya juga katanya. Itu tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaannya selama hidup dia sering zikir la ilaha illallah, nanti sakarat batas sendiri, lancar tuh. Semasa hidup dia tasbih terus subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa, itu di saat sakarat Allah kasih rahasianya itu. Baca sendiri. Saya pernah menyampaikan kalau nggak salah itu, ada jenazah meninggal, dibedahlah tuh jenazahnya, itu sudah meninggal, itu bergetar jantungnya itu, masih goyang-goyang. Namanya rumah sakit, di alatnya dipasang itu di iya, jadi di kebacanya itu di layar itu dia membaca itu katanya. Jadi jasad itu sudah meninggal, tapi apa sih ya, sisa-sisa roh itu ya, sisa apa namanya itu, gerak. Itu katanya luar biasa. Itu ditanyalah keluarganya, ini kenapa jenazah ini sudah meninggal tapi masih ada gerak ini. Oh, beliau ini senang zikir dulu. Ya Allah, luar biasa. Itu rahasia Allah ya. Kita nggak bisa. Kita kan hanya menduga kan, apa benar atau tidak itu dokter itu. Tapi yang jelas itu rahasia Allah. Siapapun orang yang banyak berzikir, apapun zikirnya, istiqomah selama hidupnya, nanti ditunjukkan di saat sakaratul maut itu baca sendiri. Itu wallahu a'lam ya. Saya juga katanya juga belum mengalami. Coba dulu. Mudah-mudahan ya sakaratul mautnya baca sendiri. Mudah-mudahan. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zikron kasiron. Ada apa di situ? Ada rahasia di situ pokoknya. Di antaranya pas itu sakaratul maut, karena sering membaca, sering mengucapkan sampai akhir hayatnya, sampai tuanya lah baca sendiri itu di sakarat. Enggak usah diajari. Zikron kasiron, banyak kuantitas, banyak kualitas, bisa dua-duanya. Jumlahnya banyak, kualitas zikirnya juga banyak gitu. Oke. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, annahu mamata min ummati la yusriku billahi syai'a dakhalal jannah. Yang penting jangan musyrik ya, hati-hati. Cincin itu hati-hati, khawatir musyrik gitu. Saya pakai cincin itu dagangannya laris ini, hati-hati itu. Yang bikin dagangan laris berarti cincin, bukan Allah Subhanahu. Hati-hati, itu terselubung itu. Syirik yang khafi, apa ya, nggak kelihatan. Hati-hati. Mudah-mudahan jamaah muslim muslimah Allah Subhanahu wa taala semuanya Allahus Somad. Allah lah tempat kita bergantung. Apapun kita menggantungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus qultu, saya Abu Dzar nih bertanya sama Rasulullah, wa idzana wa insaroko. Pertanyaannya luar biasa ini. Mendengar dakhalal jannah, yang penting la yusyriku billah. Qultu, nanya ke Abu Dzar ya, bertanya sama Rasulullah. Wa in zana wa in sarqa ya Rasul.
Meskipun dia pernah berzina atau mencuri ya Rasul? Gitu pertanyaannya. Zina kan termasuk dosa besar itu. Ini ditanya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala wa in zana wa in sarqa. Meskipun dia pernah berzina dan mencuri itu. Tapi berzinanya taubat. Mencurinya taubat, jangan sakarat habis zina, itu beda nanti. Gitu. Jadi luar biasanya kalau orang di saat sakaratulnya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, tauhid, luar biasa ya. Dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita ya banyakin dikit dulu dah dari sekarang, biar terbiasa tuh mulut. Kalau udah terbiasa itu ngucap sendiri biasanya itu. Iya. Itu subhanallah. Ini jenazah nih, serem kata Haji. Hadis yang kedua, 634 di Sahih Al-Bukhari-nya 1238. An Abdillahi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mamata yusriku billahi syai'a dakhalan nar. Mamata, siapapun mati meninggalkan dunia ini, yusyriku billahi syai'a, mempersekutukan sesuatu kepada Allah, musyrik, dakhalan nar, ia akan masuk neraka. Wah, hati-hati ini, jangan sampai kita merasa tidak musyrik tapi terselubung musyrik. Contoh tadi cincin ini laris, hati-hati. Allah alam, saya hanya mudah-mudahan ya kita bertauhidnya murni. Terus wa qultu ana, saya perawinya berkata, mamata la yusriku billahi syai'a dakhalal jannah. Nambah ini perawinya, karena mendengar hadis tadi di atas itu, mamata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Wa qultu ana, si perawi ini berkata, mamata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapapun yang mati meninggalkan dunia tanpa la yusyriku billahi syai'a, tanpa mempersekutukan sesuatu kepada Allah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Gitu. Kalau musyrik udah jelas wajib. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu Allah sudah nyatakan, itu statement, pernyataan. Tidak akan diampuni dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah menyatakan akan diampuni dosa selain musyrik. Contoh tadi
pernah zina, pernah mencuri, selama dia tidak musyrik kepada Allah, Allah akan ampuni. Dakhala jannah lah gitu. Tapi syaratnya apa? Sebelum sakaratul datang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, sudah Maha Pengampun, Rahim, penyayang. Terkadang hamba-hambanya saja yang apa ya, gengsi atau apa gitu. Allah a'lam. Ya. Lanjut, hadis yang ketiga. Perintah mengiringkan jenazah. Saya nggak pernah ikut ini. Wajib sering nggak wajib? Tiga ya. Kita kalau bisa dijadwal wajib ada tetangga meninggal, ayo kita bareng-bareng. Apa? Nengok. Duduk lagi dulu. Saya udah berhenti kayaknya. Habis subuh tuh kita kayak habis sisa. Ya pokoknya koordinir aja. Ayo kita habis sisa kayak. Ya selalu ya, kalau ada yang meninggal di daerah sini, kita jamaah, ayo kita ke rumahnya gitu. Harus ada yang gerakin sih. Kalau saya ikut aja. Hadis yang ketiga, Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu, dia berkata, Amaronan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bisab'in wa nahana an sab'in, memerintahkan 7 hal kepada kami, wa nahana an sab'in, melarang kami 7 hal pula. 7 yang dilarang, 7 yang diperintah, dan 7 yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu yang diperintah? Amarona bittiba'il janaiz. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bittiba', mengikuti, mengiringkan jenazah ke kubur. Kalau ada waktu, saya tak perlu, ya nggak usah. Yang waktu senggang dan bisa mengantar, lakuin tuh, nganterin sampai lihat mandiinnya, nyolatinya, habis sholatin, waktu kosong, iringin sampai ke kuburnya. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amarona bittiba'il janaiz, mengiring. Wa iyadatil marid, yang kedua wa iyadati, mengunjungi al marid, sakit, orang sakit. Ustaz tadi udah kita ayo, ini hadisnya ada nih, sohel lagi. Ya, Ustaz Andi. Iya, katanya sakit. Iya. Di rumah nggak ada gitu maksudnya? Ada juga. Ya. Ya. Saya kemarin sempat ngomong sama Ustaz Warnoto, ayo kita Ustaz Adu ya udah lama sakit ya. Kita coba ya. Ini kata apanya Pak anak orang. Ini belum tahu pastinya, saya tak tahu kan. Oh. Bapak laporanin aja. Kata anaknya gitu. Ini belum pasti. Saya ngikut aja. Ya. Wa iyadatil marid, ini yang kedua posisinya ini, menjenguk, menengok al marid, sakit. Nah ini Pak Ustaz Barangkali.
Ya, kalau saya sakit nggak usah ditengok. Kalau saya biarin saja, doa saja saya dari rumah doa. Sakit nih, wa iya datil marid, sakit, bukan melahirkan ya, sakit. Kalau misal mudah saya sehat ya, kalau saya sakit dari rumah aja doa, ya Allah, urif disembuhkan gitu. Karena rumah saya sempit. Yang ketiga, wa ijabatid da'i. Wa ijabatid da'i, mendatangi ijabah, apa ya, mengabulkan dai, undangan. Jadi kalau diundang datang, saya sering nggak datang gitu ya. Kenapa ya? Malu saya orangnya. Kalau nggak ada temennya, malu saya pasti. Harus diajak pasti. Perintah itu. Iya, seorangnya maluan masalahnya. Tapi kalau diajak rame-rame senang gitu. Tapi kalau sendirian duduk, malu. Makanya ngajak saya Pak, kalau ini ya undangan. Terus yang keempat, wa nasril mazlum. Wa nasril, menolong al-mazlum, orang yang dizalimi. Kita ketua RT ada yang zalimi, kita tolong, tuh wajib. Kalau kita punya kemampuan, pakai kemampuan kita, ya. Jangan kita nggak bisa apa-apa, sejagoan lah, kita yang bonyok nanti. Itu banyak kejadian kan, polisi nolong, dia dikeroyok. Kita harus apa ya, rasional lah. Wa nasril mazlum, menolong orang yang dizalimi. Nih hati-hati, kadang kita yang disalahin, kita mau nolong kita yang disalahin. Makanya hati-hati. Ada lagi polisi melerai, dikeroyok dianya polisinya. Ada kejadian pasti ya. Beda ini kenapa ya? Di daerah mana itu? Terus wa ibraril qasami, wa ibraril qasami, melaksanakan sumpah. Apa berarti? Janganlah gampang bersumpah. Tapi kalau nazar itu kan wajib ya, itu wajib. Tapi kalau banyak sumpah itu nggak bagus. Jadi meyakinkan orang kali ya, maksudnya di bersumpah. Melaksanakan sumpah. Nah, ini maksudnya apa? Ya, mungkin demi kebaikan kali ya, maksudnya. Meyakinkan demi Allah saya nggak mencuri, gitu ya. Meyakinkan orang. Menyelamatkan nyawa. Kita nggak mencuri, itu mencuri, bersumpahlah di situ. Ya, saudara mungkin ya. Ya, ya seperti itu, maksudnya kebaikan. Iya, itu maksudnya kebaikan kan, maksudnya untuk membuktikan kalau dia itu nggak bersalah. Iya, kalau dia benar nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa takut kan gitu? Terkadang kan ditantang kan, sudah sumpah pocong. Ya kalau nggak salah kenapa harus takut kan gitu? Iya nggak apa-apa. Kalau dia si pelaku merasa benar tidak salah, terima, disuruh sumpah pocong, kan gitu. Melaksanakan sumpah di sini untuk kebaikan, artinya pembelaan kita itu. Makanya misal si istri itu menuduh suaminya selingkuh, berzina ya, dan harus bersumpah kelimanya itu apa itu ada baji ya. Itu artinya sumpah itu diperintah memang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela kita bahwa kita itu benar, dan kelimanya kalau nggak salah kalau saya benar silahkan ya Allah laknat kami. Kalau saya gimana tuh?
Jadi kelimanya itu perintah Allah itu kalau dia salah laknat. Terus yang suaminya boleh membalas lagi, membantah tuduhan istri. Dia bersumpah lagi. Itu kalau nggak salah nas Qur'annya ada di situ, diperintahkan, tapi 5 kali. Nah, kelimanya ini serem ini sumpahnya. Kutukan sama laknat. Pernah dengar ya ayat itu? Jadi si istri menuduh suaminya selingkuh. Biar si suami lepas dari hukuman, dia boleh bersumpah lagi. Gitu. Punya hak. Itu sumpah itu kalau nggak salah sumpah 5 kali. Allah alam ada kalau nggak salah itu. Pernah baca lagi? Ada ayat Qur'annya. Ada ya. Tapi yang kelimanya serem. Laknat sama kutukan. Jadi kalau dia salah dapat laknat, kalau dia salah dapat kutukan. Lanjut. Nambah dia. Warad salami. Menjawab salam. Ya. Harus menjawab salam. Bagaimana kalau orang salam tapi menghina, mencelak malah? Ada itu. Saya pernah Rasulullah dikasih salam tapi salamnya itu mencela Rasulullah. Begitu. Ada orang yang begitu. Kalau nggak senang tuh ada aja. Salamnya itu bukan salam keselamatan. Biar kita celaka. Nah, ya nggak usah dijawab lah kalau salamnya. Menjawab salam. Yang ketujuh, watasmitil atis, bersin. Nah, siapa sering bersin nih? Mendoakan orang yang bersin. Itu bersin itu sehat bukan bersin? Bersin sehat ya? Itu kajian kesehatan gimana bisa sehat? Mengeluarkan ini ya, virus ya. Tapi di sini mendoakan orang yang bersin, seolah-olah kalau bersin itu nggak bagus itu. Di sini kan mendoakan orang yang bersin. Jadi bersin itu dia sakit gitu ya? Iya kan gitu ya. Di sini ada apa bersin itu? Orang bersin alhamdulillah. Terus didoakan setelah baca alhamdulillah. Iya, mendoakan orang yang bersin. Biasanya mau flu ya. Mau flu biasanya jadinya bersinnya. Dengan ucapan yarhamukallah. Apabila orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang bersin alhamdulillah, yarhamukallah. Itu harus dijawab tuh. Jangan diem aja, Pak. Kalau dia diem, ya sudah diem aja. Dia bersin aja diem. Ya sudah kita nggak usah diem aja. Ketika zaman sekarang banyak kalau nggak bersin dah. Orang sebelah lagi bersin. Orang sebelah takut. batuk apa bersin? Batuk kali. Bersin takut juga deh karena cempratan. Bersin batuk. Orangnya kalau misalnya dia berdoa, bisa berdoa nih. Alhamdulillah. Kalau kita jawab, Gitu. kalau dia diam ya jangan. Gak usah. Iya. Tapi sambil nutup aja ya. Takutnya namanya virus ya. Mau tolongan, tapi kalau mau mengajar dengan nutup, nggak boleh ada yang berdoa ya. Ini kita diam. Iya. Jadi di sini
dengan ucapan yarhamukallah apabila si bersin itu ngucapin alhamdulillah. Kalau nggak ngucapin nggak usah Pak. Itu. Satu orang terus bersin sehat, sehat itu, sehat. Gitu. Baik, lanjut. 7 yang dilarang. Apa? Wanahana min aniyatil fiddati. 7 yang dilarang. Ya. Rasulullah SAW melarang kami aniyatil fiddah emas ya. Fiddah emas ya. Bejana, menggunakan bejana di sini perak ya. Ya. Emas lah, itu nggak boleh. Ya. Yang kedua, fiddah itu perak apa emas? Fiddah perak ya? Iya, al-dhahaba baru emas. Makanya saya bingung lah. Di sini ada wa khatamid dhahabi, cincin emas. Di sini yang pertama aniyatil fiddah, bejana perak, itu nggak boleh tuh, jangan. Mentang-mentang orang kaya nih, bejana perak, jangan Pak ya. Haji punya ya, tapi buat pajangan. Oh, luar biasa, orang kaya begini. Kalau saya nggak punya, terus Pak Haji nih punya. Menggunakan bejana perak. Ini maksudnya yang dipakai buat minum aja ya. Tapi kalau hiasan nggak apa-apa ya. Di sini menggunakan bejana perak. Makan pakai piring, pakai perak tuh. Ah, jangan. Ini nggak boleh Pak ya? Ya. Nggak boleh. Dilarang. Di sini dilarang itu Allah alam apakah diharamkan atau apa itu. Di sini penjelasannya kalau Rasulullah melarang itu berarti kita ikuti jangan ya. Khawatir itu haram itu ya. Ya kita ikuti aja jangan dah. Begitu. Masalah apakah haram Allah alam. Penting Rasulullah jangan menggunakan bejana perak. Wa khatamaz dhahabi, cincin bercincin emas bagi laki-laki. Cincin pakai cincin emas. Kalau cincin perak boleh berarti ya? Boleh. Kalau perak boleh ya? Emas putih. Emas putih sama aja ya Mas ya? Untuk emas ya. Itu emas putih lebih mahal apa? Mahal. Oh, lebih mahal. Jualnya murah. Oh, jual. Oh gitu. Kenapa Mas ini itu ya? Pasarannya kali ya? Pak Haji juga gua emas namanya. Terus wal hariri, berbusana sutra. Nah ini misalkan jangan dah sutra. Tapi banyak Pak Haji ya sutra ya. Di sini Rasulullah melarang ini. Wadibaji, bergaul di baju sutra murni. Sutra murni, nggak lihat aja. Sutra murni Pak, mungkin lebih mahal ya. Kemudian wal qosiyi, menggunakan kain kosi jenis sutra. Ini sutra semua ini. Wal istabroki, menggunakan kain istabrok jenis sutra juga. Itulah 7 hal yang Rasulullah larang, menggunakan bejana perak, bercincin emas bagi laki-laki. Berarti kalau sama ya. Di sini cincin ya mewakili ya. Berbusana sutra, bergaul di baju sutra murni, menggunakan kain kosi jenis sutra, menggunakan kain istabrok jenis sutra. Intinya sutra lah. Ya. Tapi itu mahal ya. Sutra ya. Ya masih. Orang-orang kaya nih kayaknya. Mudah-mudahan cukup aja ya. Pas ini. Berapa aja nih tadi? 4 ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa tamim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Wa biz'anna ya Allah wa qimus salat wa min dhurriyyati. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami semua ya Allah jamaah muslimin masyarakat muslimin muslimat husnul khatimah ya Allah, dakhalal jannah ya Allah ya Rahman. Jauhkanlah dari hati kami semua ya Allah kemusyrikan pada Engkau ya Allah. Bimbinglah terus hati kami ya Allah ke dalam jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa alih maqasidana